Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua, selamat datang di program Bekal Hari. Senang sekali bisa menjumpai rekan-rekan semua di program ini. Satu program yang sudah kontinu dijalankan sekitar 17 episode ya. Luar biasa Tuhan yang menyertai program ini. Buat Anda yang baru pertama kali mendengarkan program ini, selamat datang. Saya sangat merasa terhormat sekali, senang sekali bisa bertemu Anda di ruang ini. Program ini adalah program Saat Teduh setiap hari, setiap jam 6 pagi, ya, yang berisi firman Tuhan yang saya percaya bisa memperlengkapi Anda semua di dalam kehidupan, karir, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan Anda semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang menepis yang buruk ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan ingin memberkati kami. Kami percaya Tuhan ingin berbicara kepada kami Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh rindu Tuhan untuk ada firman Tuhan yang dibagikan di tengah-tengah kami. Ada firman Tuhan yang berkuasa, yang memberkati kami, yang memulihkan kami, yang membangkitkan kami Tuhan Yesus. Berdoa supaya firman Tuhan yang seperti yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, biarlah firman Tuhan itu yang ada saat ini yang memisahkan jiwa dan roh kami, yang memisahkan pertimbangan dan pikiran hati kami. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami, biarlah firman Tuhan itu juga yang dinyatakan di tempat ini, di ruang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami yang ada di ruang ini, dan bahkan setiap yang mendengarkan program Bekal Hari ini, kapanpun mereka mendengarkannya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan yang menuntun mereka di dalam jalan-jalan mereka semua Tuhan. Biar mereka selalu melihat kebaikan, kasih, dan anugerah Tuhan, dan mereka mengalami kemenangan bersama Tuhan setiap harinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin ya. Puji Tuhan, saya akan bacakan dulu ayatnya ya. Dari Kejadian 39 ayat 1 sampai seterusnya ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Rekan-rekan, semua ini adalah cerita semua ini adalah bagian kisah Yusuf setelah saudara-saudaranya nggak jadi bunuh dia ya. Waktu itu Ruben bilang jangan dibunuh, tapi Ruben pergi, ternyata akhirnya Yehuda juga bilang jangan dibunuh. Lalu Yehuda sarankan untuk dijual ya. Akhirnya dijuallah Yusuf itu kepada orang Midian. Orang Midian bawa ke Mesir, lalu dijual kepada Potifar di Mesir. Saya yakin Yusuf kecewa sekali dengan dirinya. Mimpi yang dia dapatkan adalah dia disembah oleh ayah, ibu, dan saudaranya. Tetapi yang dia dapatkan adalah masuk ke dalam sumur dan dijual. Mimpinya adalah dia berada di atas, tetapi justru dia ada di bagian bumi paling bawah. Suatu keadaan yang sangat kontras, bertolak belakang, dan pastinya sangat menyakitkan. Biasanya dia setiap hari dipenuhi dengan rasa sayang ayahnya,
Sekarang tidak ada lagi yang mengasihi dia. Dia harus sendirian menjalani kehidupan. Tetapi luar biasa Yusuf ya. Kita perlu belajar dari Yusuf. Dia menepis segala yang buruk dan tetap bekerja sebaik mungkin. Meskipun Yusuf adalah anak yang dikasih ayahnya, tidak berarti dia malas dan manja. Dikatakan di Kejadian 37, dia biasa menggembalakan kambing domba seperti saudara-saudaranya. Jadi dia di kejadian sebelumnya, di cerita sebelumnya, dia biasa menggembalakan kambing domba seperti saudara-saudaranya. Dan kebiasaan baik itu tetap dia kerjakan meskipun yang buruk sedang terjadi kepada dirinya. Ya menarik ya, Yusuf luar biasa, dengan kondisi yang begitu buruk dia tetap melakukan yang terbaik. Di dalam kondisi dia menjadi budak, dia berhasil dan naik pangkat. Di mana ada budak naik pangkat ya. Tapi Yusuf adalah satu kisah di mana bahkan budak pun bisa naik pangkat gitu. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tuhan menyertai Yusuf dan berhasil. Dari yang hanya menjadi pesuruh, menjadi penguasa di seluruh rumah itu. Luar biasa ya, Yusuf sudah mensimulasikan kondisi masa depannya di rumah Potifar ya. Karena dia juga nantinya akan menjadi penguasa. Tadinya pesuruh di penjara, jadi penguasa di negara itu. Jadi sudah disimulasikan di rumah Potifar. Dia yang tadinya pesuruh, dia menjadi berkuasa di rumah Potifar. Dikatakan sejak dia berkuasa atas rumah itu diberkati luar biasa, menjadi sejahtera. Saya nggak tahu apa arti diberkati luar biasa rumah tangga ya. Artinya mungkin Potifar di pekerjaannya pun diberkati luar biasa karena ada Yusuf di rumahnya begitu. Lalu dia juga mungkin punya ladang ya. Ladang-ladangnya juga diberkati karena disebutkan ladang. Ladang-ladangnya juga diberkati karena ada Yusuf di dalam rumah itu. Luar biasa peran rekan-rekan saudara semua di kantor, di rumah, di keluarga, di bisnis. Ada saudara di sana, berkatnya melimpah semua ya. Tetapi dengan dedikasi yang begitu baik dan luar biasa, bukan hal yang baik yang terjadi pada Yusuf. Malahan hal yang lebih buruk terjadi pada Yusuf. Istri Potifar mengganggu Yusuf karena Yusuf ganteng dan manis sikapnya ya. Hati-hati yang ganteng dan manis sikapnya. Kalau saudara-saudara coba perhatikan, Yusuf di rumah Potifar itu kemungkinan cukup lama ya, beberapa tahun. Meskipun kurang jelas dinyatakan, tapi cukup lama. Perkiraannya kan dia mimpi 17 tahun, lalu dia dibawa ke Mesir, lalu jadi pangeran, jadi penguasa di sana di umur 30. Jadi di antara itulah dia di rumah Potifar dan di penjara. Mungkin kalau mau bagi dua boleh 7 tahun ya. Kan dia 2 tahun katanya menunggu sampai mendapatkan pengangkatan dari Fir'aun karena juru minuman raja mengartikan mimpinya gitu ya. Karena Yusuf mengartikan mimpi juru minuman raja. Tapi mungkin kira-kira di antara 7 sampai 10 tahun lah Yusuf ada di rumah Potifar. Bayangkan. Dan kita juga nggak tahu istri Potifar kapan mengganggu Yusuf ya. Sejak mulai kapan dia mengganggu Yusuf. Tapi dikatakan dari hari ke hari, saudara. Luar biasa. Yusuf diganggu berhari-hari lamanya. Imannya tidak pernah luntur. Sebagai laki-laki saya kagum sekali ya sama Yusuf ya. Berhari-hari diganggu, tapi dia bisa mengalahkan semua godaan itu. Di Kejadian 3:9-8 dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yang Yusuf pikirkan adalah Allah yang selama ini selalu menyertainya. Tapi bagaimana Yusuf tahu bahwa itu berdosa, bahwa ini kejahatan besar? Hukum Taurat baru lahir ratusan tahun kemudian sejak peristiwa ini. Jangan berzina baru dituliskan oleh Musa sekitar 300 tahun kemudian setelah peristiwa ini. Bagaimana Yusuf tahu bahwa ini dosa besar terhadap Allah? Sekali lagi saya ingin sampaikan, kita berbuat benar bukan karena peraturan, tapi karena kasih Tuhan kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Yusuf, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf sangat mengasihi Allahnya. Dia nggak tega bikin dosa sama Tuhan.
Ya, saya berharap kita semua, saya sendiri juga, kita nggak tega bikin dosa sama Tuhan karena kita begitu sayang sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Yusuf malah difitnah dan dimasukkan ke penjara. Seberapa baik pun usaha kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, selalu ada hal yang buruk yang bisa terjadi. Jadi kita nggak perlu expect semuanya baik-baik aja ketika kita melakukan yang terbaik. Selalu ada hal buruk yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Dan saya yakin Yusuf kecewa sekali. Kekecewaannya tergambar saat dia bertemu dengan juru minum raja di penjara. Waktu itu juru minum raja juga dimasukin penjara. Yusuf bilang begini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apanya menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Yusuf kecewa sekali. Sound familiar ya buat kita juga ya. Kita juga sering merasa seperti itu. Kita sudah lakukan yang terbaik yang kita bisa karena kita sayang sama Allah kita. Ya. Yusuf melakukannya, ya tidak mau ikut istri Potifar karena dia sayang sama Tuhan. Kita juga mungkin melakukan banyak hal yang terbaik karena kita sayang sama kita. Ternyata masih saja ada hal buruk yang kita alami. Kita menolak untuk melakukan hal yang jahat di kantor kita, malah dikucilkan. Kita tidak mengambil bisnis yang abu-abu ya, katanya abu-abu, ya nggak ada yang abu-abu, semuanya putih hitam. Agak sedikit-sedikit gelap, malah sampai sekarang belum dapat bisnis gitu ya. Kita sudah bersikap manis sama orang yang benci sama kita, dia tetap benci kita. Kita sudah kasih yang terbaik di pekerjaan kita, yang dipromosikan orang lain, bahkan kita difitnah melakukan hal yang jahat, yang tidak benar. Jadi jangan pernah expect semuanya akan baik-baik saja, semua akan mulus-mulus saja, semua akan berpihak pada kita. Yang penting yang perlu kita pelajari kisah Yusuf ini adalah kemampuan Yusuf untuk menepis segala hal yang buruk dan terus maju melakukan yang terbaik karena dia tahu Tuhan selalu menyertainya. Di penjara dia melakukan yang terbaik. Bahkan di penjara pun jati diri Yusuf tidak bisa dirubah. Dia tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan karena dia tahu Tuhan tetap bersamanya, mengasihinya, melimpahkan kasih setianya untuk melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 19 katakan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan akan melepaskan kita dari kemalangan. Kemalangan itu juga arti lainnya adalah hal-hal yang jahat. Tuhan akan melepaskan kita dari hal-hal yang jahat. Ada rencana-rencana jahat mungkin yang direncanakan oleh orang lain buat hidup kita, Tuhan juga akan melepaskan kita. Melepaskan artinya menarik keluar, snatch out gitu ya. Jadi kita ditarik keluar dari hal yang jahat yang orang lain pikirkan tentang kita. Yakinlah rekan-rekan semua, Tuhan akan melepaskan kita dari semua hal itu. Maksud Tuhan atas semua penderitaan adalah supaya kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan menerima jawaban atas doa-doa kita. Roma 5 ayat 3-5 katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan katakan di dalam Roma ini, kita bukan cuma menepis yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, tapi malah kita bermegah, membanggakan itu semua. Saudara, ini saya baru mengerti juga ya. Ternyata kita perlu bangga dengan masalah-masalah kita. Kita perlu bangga dengan hal-hal yang terjadi, yang buruk dalam hidup kita. Saya bangga karena penyakit yang saya derita. Saya bangga karena saya masih punya masalah dengan orang tua saya. Sama mertua saya, sama anak saya, sama menantu saya. Saya bangga karena saya belum mendapatkan teman hidup. Saya bangga karena saya belum dipromosi. Saya bangga karena bisnis saya belum jalan. Saya bangga karena masih punya banyak hutang. Karena ternyata ini firman Tuhan ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita bangga akan hal itu, bermegah akan hal itu, maka kita akan tekun, kata firman Tuhan. Kita akan tahan uji dan kita akan memiliki pengharapan. Dan ketahuilah pengharapan tidak mengecewakan firman Tuhan. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Akhir kisah Yusuf tidak mengecewakan rekan-rekan semua. Dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Begitu juga dengan kita. Kesengsaraan kita saat ini akan berbuah manis. Saya percaya hal itu. Doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita akan sembuh, hubungan keluarga kita akan pulih, kita akan dipromosi, bisnis kita akan meningkat pesat, hutang kita akan lunas, kita akan mendapatkan teman hidup yang terbaik yang dari Tuhan. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Apapun kondisi buruk yang terjadi hari ini kepada kita, mari kita tepis itu, bahkan bermegahlah akan itu. Yang gak usah show off di Facebook, di IG, gak usah juga ya.
Tapi kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya bangga punya masalah ini. Saya tahu Tuhan sedang memberkati saya. Tuhan sedang ingin menjawab doa saya. Tuhan ingin membuat saya tahan uji. Tuhan ingin membuat saya tekun di dalam Tuhan. Mari terus berikan yang terbaik dari diri kita. Yakinlah Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu dan menjawab doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, rekan-rekan semua, terima kasih untuk kehadirannya. Luar biasa ya, setia sekali rekan-rekan semua bisa ikut di dalam program Bekal hari ini. Saya sangat bersyukur. Semoga program Bekal hari ini bisa menjadi berkat buat rekan-rekan semua dan buat orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Saya ingin berdoa buat rekan-rekan semua. Bapak, kami bersyukur Tuhan, biar berkat Tuhan dicurahkan atas rekan-rekan kami semua di tempat ini. Ada anugerah Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang memberkati mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sedang bekerja di dalam hidup rekan-rekan kami semua ini Tuhan. Kau mengasihi mereka, Kau ingin memberkati mereka, Kau ingin membawa mereka dalam kemenangan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup mereka. Tuhan, berbicaralah kepada mereka setiap harinya Tuhan. Tuhan, tuntun mereka Tuhan. Yang belum mendapatkan teman hidup, berikan teman hidup yang terbaik Tuhan. Yang karirnya belum naik Tuhan, masih stuck, berdoa Tuhan, berikan karir yang terbaik, meningkat cepat Tuhan, pesat di dalam nama Yesus. Untuk bisnis yang belum berjalan, yang masih begitu-begitu saja Tuhan, berdoa, lawat Tuhan bisnisnya. Urapi, berkati, berikan hikmat Tuhan dan kreativitas. Dan biarlah bisnis mereka boleh luar biasa Tuhan, melesat Tuhan. Tidak pernah kami bayangkan sebelumnya Tuhan. Selama ini mungkin kami menjaring ikan, tidak ada ikan yang terjaring. Tapi kami percaya ketika Tuhan berfirman, maka perahu kami akan penuh Tuhan, bahkan hampir tenggelam. Dan kami bisa bagikan kepada orang lain berkat itu Tuhan. Benar Tuhan, bisnisnya akan luar biasa, diberkati luar biasa. Tadinya kosong, tidak ada customer, menjadi penuh dengan customer Tuhan. Bahkan ordernya begitu banyak sampai sulit sekali untuk memenuhinya dan bisa diberikan kepada orang-orang lain Tuhan. Bisa di-sharekan kepada orang-orang yang juga membutuhkan bisnis. Bapak, kami percaya Tuhan, rekan-rekan kami semua di sini akan menjadi berkat yang luar biasa Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang boleh lunas semuanya Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan untuk berkelayan buat mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama saya berdoa. Amin, amin, puji Tuhan. Saya ingin berdoa buat rekan-rekan semua ya, sebelum tutup program ini, yang merasa belum dikasihi Tuhan, yang belum yakin bahwa kalau mati nanti akan masuk surga atau neraka. Ketahuilah saudara, keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam nama lain. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Anda, dan hanya Yesus yang mengasihi Anda. Dia sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, disiksa, dipaku, disalibkan, hanya supaya Anda bisa diterima olehnya, boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Anda mau dan Anda merasa Anda banyak dosa dan banyak kesalahan, tapi Anda ingin sekali masuk ke dalam kerajaan surga, mari ikuti doa saya. Bapak, terima kasih Tuhan. Saya mengaku bahwa saya orang berdosa. Saya minta ampun untuk semua dosa dan kesalahan saya. Ampunilah Tuhan dosa dan kesalahan saya. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terimalah saya di dalam surga-Mu Tuhan. Penuhilah saya dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, ketika Anda mengikuti doa tadi, Anda sudah diselamatkan. Bacalah kitab saudara, Alkitab saudara. Kalau belum punya, download di Play Store atau App Store saudara. Anda harus berhubungan dengan Tuhan, karena hanya itu yang bisa menguatkan Anda setiap harinya. Puji Tuhan, saya ingin memberkati rekan-rekan semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin. Puji Tuhan. Oke, bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom apa ayat, statement, rema, insight yang Anda dapatkan, atau ada kesaksian karena firman Tuhan ini Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Silakan chat di kolom Instagram kami. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari besok di jam yang sama. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan beri kemenangan setiap harinya kepada Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Thank you.